Halo, Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Sudah lama sekali rasanya saya tidak upload video, tetapi pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan nih untuk mengupload video baru. Meskipun agak sedikit berbeda temanya dengan video biasanya. Biasanya kita membahas tentang uji kompetensi, tetapi pada kesempatan hari ini saya akan membahas sedikit berbeda, yaitu akan membahas sebuah temuan mikroskopik. Eh, kita akan membahas bersama Trichomonas vaginalis. Agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena setelah saya amati dan kemarin sempat survei kecil-kecilan, ternyata banyak dari kita yang belum pernah melihat sama sekali Trichomonas vaginalis di mikroskop, disediaan di mikroskop. Adapun teman-teman yang ternyata pada saat itu melihat Trichomonas vaginalis pun belum paham kalau itu adalah Trichomonas vaginalis. Jadi tidak ada salahnya ya pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama. Oke, sebelum membahas bagaimana ya bentuk Trichomonas vaginalis disediaan di mikroskop, kita akan bahas dulu secara morfologi. Secara morfologi bentuk Trichomonas vaginalis ini idealis sekali, yaitu pear atau pear shape atau ovoid dengan panjang 10-30 mikrometer dan lebar 5-10 mikrometer, dan mempunyai membran bergelombang atau undulating membran yang menempel pada kosta yang terletak di separuh badan bagian anterior dan berfungsi sebagai pergerakan. Parasit ini memiliki 4 flagella anterior atau flagella yang berada di atas ya kita lihatnya, yang juga berfungsi untuk pergerakan, dan satu flagella yang menempel pada undulating membran. Kemudian, sebuah aksostyle prominent yang berasal dari bagian anterior menjuntai ke bagian posterior badan hingga menyerupai ekor yang digunakan untuk melakukan invasi ke epitel host. Kemudian, sitoplasmanya mengandung siderofilik granula yang terkonsentrasi di sepanjang aksostyle dan costa. Parasit ini juga memiliki gerakan cepat patah-patah dan berdenyut. Nanti bisa kita lihat gerakan ini pada sediaan mikroskop yang merupakan sediaan urin yang mengandung parasit Trichomonas vaginalis ya. Oke, pada wanita, habitat parasit ini hidup di vagina dan serviks, dan bisa juga ditemukan pada glandula Bartolini, uretra maupun urinary bladder. Tetapi pada laki-laki ditemukan terutama pada uretra pada bagian anterior, tapi mungkin juga ditemukan pada prostat dan prepitual sac atau saluran prepitual. Kemudian untuk transmisinya, bentuk dari tropozoid Trichomonas vaginalis tidak dapat bertahan di luar host, sehingga harus ditransfer secara langsung dari host satu ke host lainnya, yaitu person to person. Jadi nggak ada istilahnya penularan tanpa kontak seksual. Transmisi melalui hubungan seksual merupakan cara transmisi yang paling sering dan dapat ditemukan bersama-sama dengan penyakit menular seksual lainnya, seperti gonore, sifilis, atau HIV, dan bayi dapat mengalami infeksi melalui persalinan pervagina. Infeksi pada Trichomonas vaginalis pada wanita dapat menyebabkan komplikasi pada wanita hamil, seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah pada bayi, dan kematian janin dalam rahim. Predisposisi untuk mengetahui infeksi HIV, AIDS, gonore, dan kanker rahim. Trichomonas vaginalis yang terdapat pada saluran kemih, saluran tuba, dan panggul juga telah dilaporkan dapat menyebabkan pneumonia, bronkitis, dan lesi oral. Aktivitas dan gejalanya dari infeksi Trichomonas vaginalis, masa inkubasinya adalah setelah 4-28 hari dan rata-rata adalah 10 hari setelah terinfeksi. Trichomonas vaginalis yang masuk ke dalam saluran urogenital akan melakukan adesi dengan sel epitel squamous. Kemudian, kemampuan adesi ini dipengaruhi oleh faktor tertentu, terutama yaitu suhu dan pH.
Pada wanita, spektrum klinik dari Trichomonas vaginalis atau infeksi Trichomonas atau trichomoniasis bervariasi dari asimptomatik carrier hingga gambaran vaginistis berat. Gejala klasik Trichomonas vaginalis pada wanita adalah keputihan yang disertai rasa gatal, nyeri berkemih, dan nyeri pada daerah suprapubis. Sekret vagina biasanya berwarna putih kehijauan atau purulen, berbusa, dan berbau tajam. Pada 20% kasus dapat ditemukan strawberry cervix. Strawberry cervix adalah lesi yang berbentuk bintik-bintik kemerahan pada bagian cervixnya akibat dari inflamasi. Pada laki-laki, infeksi Trichomonas vaginalis umumnya asimptomatik atau kadang-kadang ada keluhan tetapi ringan seperti nyeri pada saat berkemih tetapi ringan, kemudian uretritis, kemudian epididimitis, dan prostatitis. Nah, setelah mengetahui patogenitas, kemudian morfologi, kemudian komplikasi, oke, baik kita akan sama-sama melihat mikroskopik dari Trichomonas vaginalis. Ini adalah salah satu bentuk mikroskopik dari Trichomonas vaginalis dengan pengecatan gimsa. Oke, tadi kita sudah bahas bersama-sama bahwa morfologi dari Trichomonas vaginalis berbentuk pear shape atau seperti buah pir. Tetapi lihat pada kenyataannya tidak seidealis itu ya. Di sini kita dapat melihat bahwa bentuk dari Trichomonas vaginalis di bawah mikroskop ini bentuknya bulat meskipun agak-agak sedikit lonjong. Apalagi di sini kita dapat melihat ini benar-benar bulat sekali ya, tidak selonjong seperti yang semestinya. Dan di sini ada lingkaran halo nih pada Trichomonas vaginalisnya. Ini adalah gambaran dari beberapa sediaan Trichomonas vaginalis. Yang pertama ini adalah dari pap smear, dari vaginal smear atau swab vagina dengan pewarnaan gimsa. Kemudian ini ada Trichomonas vaginalis dengan pewarnaan Papanicolaou. Ini dengan pewarnaan Papanicolaou atau pewarnaan ini ya, jaringan. Kemudian dan ini ada gambar Trichomonas vaginalis dengan lingkaran halonya. Dan baik, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang sedikit Trichomonas vaginalis, kita langsung saja melihat Trichomonas vaginalis pada sediaan urin yang harus sama-sama kita pahami bersama bahwa Trichomonas vaginalis tidak seideal itu ketika ada di pewarnaan urin. Oke lah, ketika ada di pewarnaan gimsa akan terlihat bagian flagelnya, kemudian bagian nukleusnya, tetapi di sediaan urin tidak seidealis itu. Sekali lagi saya tegaskan, tidak seidealis itu. Jadi kadang-kadang dengan kemampuan mikroskop yang kurang memadai, ini flagelnya agak sedikit tidak terlihat. Kemudian apalagi shape pear itu juga tidak terlihat. Kemudian di bagian nukleus atau inti sel itu juga tidak terlihat. Tetapi kita sama-sama bisa melihat ini ada sedikit pergerakan yang dipastikan itu berasal dari flagel. Dengan memahami ini, semoga kita semua terbantu ketika mengidentifikasi pasien karena temuan Trichomonas vaginalis ini sangat penting sekali untuk penegakan diagnosa dari dokter ya, untuk kepentingan pasien juga. Kita sama-sama meningkatkan pengetahuan untuk sama-sama membantu pasien dan dokter untuk menegakkan diagnosa demi diagnosa pasien dan pengobatan yang tepat.
Terima kasih sudah menyaksikan, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.